Salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung Allah, maka ke-77 anak ini dapat menerima sakramen komuni atau sakramen ekaristi yang Maha Kudus. Komuni pertama, propisiat, ini merupakan suatu hal yang luar biasa, anugerah surgawi, roti dari surga, tubuh dan darah Kristus, yang harusnya disyukuri oleh kita seluruh umat Katolik sedunia. Jadi komuni pertama itu adalah suatu simbolisasi cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, karena kita diberikan tubuh dan darahnya, dipelihara Dia sampai nanti kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Nah, ini merupakan suatu peristiwa rohani dan peristiwa yang termulia bagi kita orang tua, karena kita sudah mengucapkan janji perkawinan kita mendidik anak secara Katolik dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Untuk itu marilah kita para orang tua yang sudah berhasil, ini berhasil ya. Jadi kalau anak itu wisuda, kita expose kemana-mana. Ya, puji Tuhan ada media Facebook, WA dan sebagainya. Ya, sekarang kita sudah beralih memposting anak-anak kita komuni pertama. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita orang Katolik bahwa anak-anak kita sudah kita hantar ya untuk menerima roti dari surga, dan itu harus menjadi suatu tanda cinta kasih Allah. Maka anak-anak kita ini akan kita arahkan lagi ke penerimaan sakramen Krisma sekitar 2 tahun lagi. Kemudian nanti ketika dia dewasa, dia memilih pasangannya, kita hantar untuk menerima sakramen perkawinan. Dan jangan lupa anak-anak kita ini sudah menerima sakramen pertobatan atau sakramen tobat ya. Beberapa hari ya, tepatnya tanggal 5 November itu dicatat ya, penerimaan sakramen pertobatan pertama. Jadi jangan sampai lupa, ya kan? Tidak jauh dari penerimaan komuni pertama 7 November. Jadi banyak anak-anak kita lupa, yang diingat ulang tahun saja. Ya. Selanjutnya kami memberikan apresiasi kepada panitia yang sudah bekerja, walaupun 4 orang, dibantu juga dengan beberapa orang yang sudah memang berpengalaman. Ya, kami apresiasi sekali kerja kerasnya. Dan terima kasih juga atas saldonya yang diserahkan kepada kami, kepada DPP, dan ini nanti memang kita simpan untuk seksi pewartaan ya. Mungkin ada hal-hal yang mau dipakai nantinya ya, supaya tidak dikacau posnya ya. Jadi untuk seksi pewartaan ya. Jadi artinya ya memang tetap dipegang DPP ya. Cuman untuk pos-pos misalnya ada pengadaan atau misalnya nanti anak-anak mau dipanggil kegiatan-kegiatan apa, fotokopi dan sebagainya ya. Jadi itu komitmen kita bersama. Dan nanti pun pada prinsipnya ini juga ya akan kita laporkan ya. Kemudian nanti kita akan membuat yang namanya ya kerjasama dengan CU untuk disimpan ke CU supaya nanti seksi pewartaan ya bisa menggunakannya. Terima kasih untuk Bu Elizabeth selaku ketua ya, kemudian Ibu Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua ya, kemudian Pak Simpson kayaknya seksi perlengkapan dadakan ya. Karena beliau dulu waktu anak saya komuni pertama, beliau itu ketua panitianya. Ya, ada juga Pak siapa ya, dulu waktu anak saya komuni pertama juga ketua panitianya ya, bersama-sama. Ini merupakan sesuatu momentum bagi kita. Kemudian sekali lagi kita di sini tidak ada mencari benar dan salah, ya biasa. Nah, yang namanya kalau di panitia ya ada yang mengatur, ada yang diatur. Ada yang tidak puas, ada yang puas, ya. Jadi segala tutur kata panitia dan juga pembina DPP mohon dimaafkan karena kita ingin membina anak kita. Kemudian janji kita memang komitmen bersama kita adalah ya anak-anak ini otomatis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wakil orang tua Pak Armadi kemarin, dan beliau juga adalah
ya, seksi kerasulan keluarga, dan kebetulan juga seksi untuk bina iman anak itu koordinatornya istrinya, Bu Gisel. Jadi secara otomatis, cuman sayang hanya 66 anak yang mengembalikan formulir diisi, sisanya ada 11, saya tidak tahu, karena sebenarnya ketika sudah komuni pertama, anak-anak itu harusnya masuk ke SKAMI. Tujuan masuk ke SKAMI itu adalah mengenal organisasi yang memang sudah mendunia. Itu kan organisasi tingkatnya adalah dunia, ya. Jadi batasan usia anak itu sebenarnya, ya, anak-anak itu kan dan remaja itu kan di bawah 18 tahun, ya. Dan untuk animator-animatrisnya ya bisa terus. Jadi sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu untuk mengantar anak-anaknya ikut SKAMI, ya. Jadi tugas kita tidak selesai hanya mengantar anak ikut pembinaan komuni pertama, ya, kemudian dibina. Cuman yang paling utama juga anak-anak kita wajib ikut SKAMI, ya. Jangan ada alasan orang tua bilang tidak sempat mengantar, ya. Sekarang fasilitas banyak, Gojek, ya, Grab, ya. Bahkan ada yang, ya, orang-orang di rumah kan. Jadi tolonglah diantarlah. Kan pertemuannya tidak lama, seminggu sekali, 2 jam atau 1 jam. Kemudian setelah ikut SKAMI kurang lebih setahun nanti akan dilibatkan ikut putra-putri altar, ya. Mari kita persembahkanlah anak kita, ya, mungkin yang bisa jadi imam, ya puji Tuhan, yang bisa jadi suster, bruder, puji Tuhan, ya minimal jadi pelayan misa dulu lah, ya, jadi misdinar, ya. Jadi alangkah indahnya, ya, bisa jadi misdinar itu. Nah, seperti saya dulu setelah komuni pertama bapak saya antar jadi misdinar, ya. Jadi itu pengalaman spiritual yang tidak akan bisa, ya, ditunda-tunda, hidup kita sekali, ya. Jadi kalau sudah jadi misdinar, nanti aktif di SKAMI, lanjut ke OMK, ya lanjutlah ikut kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah mendapat pembekalan, terima kasih, ya, yang sudah bersedia hadir selama 6 kali pertemuan. Ya, memang saya bilang Bu Mira, angkatan ini jangan dibubarkan dulu untuk hal-hal yang sifatnya rohani, ya. Jadi kita tahun ini akan mencatat nama Bapak Ibu itu sebagai angkatan orang tua pertama yang dibina. Walaupun tidak hadir, tetap dapat pembelajarannya di YouTube. Silakan, ya. Dan kita akan berkembang bersama. Tujuan kita untuk mengawal anak-anak kita ini tetap setia kepada iman kekatolikan, ya. Kita hantar dia sakramen krisma, kita hantar dia sakramen perkawinan, atau kita hantar nanti menerima sakramen imamat yang menjadi pastor, atau yang menerima kaul kekal yang menjadi bruder dan suster, dan kita hantar dia tetap menjadi orang Katolik untuk selama-lamanya, setia kepada gereja Katolik, ya. Tidak jemu-jemu saya mengatakan itu. Jadi sekali lagi, ya, terima kasih kepada orang tua. Kemudian kita akan tahun depan ini, ya, kita akan cepat dalam artian kita akan mendata lagi anak-anak mulai dari sekarang untuk menerima komuni pertama. Karena memang jadwal untuk komuni pertama itu biasanya pada hari raya tubuh dan darah Kristus, momentumnya. Nah, ini kita akan buka pengumuman lagi. Jadi bagi anak Bapak Ibu atau saudara Bapak Ibu yang belum menerima komuni pertama, ya, akan kita buka supaya tidak, ya, ibaratnya pertemuannya itu tidak maraton seperti ini, ya. Kasihan anak butuh perkembangan karena ada kurang lebih itu 10 kali pertemuan sebenarnya. 1 kali pertemuan, ya, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, selanjutnya kita masih mencoba untuk membuka sekolah minggu atau bina iman anak, tetapi waktunya tidak pada hari Minggu. Kita akan samakan dengan biar anak-anak berkumpul pada hari Sabtu, ya, Sabtu sore. Cuman kita mau mengumpulkan dulu supaya anak-anak itu yang bina iman anak itu kelas 1 SD sampai kelas 3, ya, kelas 1, 2, 3. Memang ada anak-anak kecil itu sebenarnya dia baru ikut pra pembinaan, ya. Ya, tapi nanti kita buat kelasnya juga khusus untuk bina iman anak itu. Cuman kita masih jajaki apakah hari Sabtu itu bisa. Kalau hari Minggu kayaknya enggak bisa karena memang banyak, ya, aktivitas yang dilakukan di gedung anek ini. Jadi untuk itu, ya, mulai November ini kita akan data dan kita mungkin akan memulai kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu itu bukan sekolah pada hari Minggu, ya Bapak Ibu, ya.
Sekolah iman seminggu sekali, maka disebut sekolah minggu. Harinya hari Minggu karena dulu itu lebih mudah mengkoordinir anak-anak pada saat orang tua misa. Tapi rupanya itu salah kaprah. Anak wajib misa baru dia ikut sekolah minggu. Ya, bukan anak itu sekolah minggu karena tidak mau mengganggu anaknya misa, tetapi harus anak itu misa. Ya, puji Tuhan sekarang kita agak sedikit longgar, anak-anak boleh datang misa, ya silakan, tapi dengan prokes yang ketat ya, Bapak Ibu. Kalau sakit jangan dibawa, tapi kalau memang mau dibawa, ya silakan. Karena ya kita agak melonggarkan sedikit, tetapi kita tetap jaga prokes nih, ya, protokol kesehatan. Jadi bagi anak-anak yang memang masih belum bisa dianggap cakap, ya. Tapi bagi orang tua yang sudah menjamin anaknya bisa untuk cakap dan tidak, ya artinya tidak megang sana, colek sini, karena pandemi ini ya katanya akan naik lagi levelnya, tapi kita berdoa supaya levelnya turun. Dan yang terakhir ya, saya menghimbau terus-menerus kepada Bapak Ibu yang belum beres mengurus perkawinannya, konsultasikan ke kami. Ada seksi kerasulan keluarga. Apa masalahnya? Kita cari solusinya. Yang belum kawin sipil ya, mohon cepat datanya berikan ke sekretariat dan berikan ke seksi keluarga atau langsung ke saya supaya kita mengurus perkawinan sipilnya. Jangan sampai anak tidak mendapat akta sipil ya. Kemudian yang masih belum beres, coba konsultasikan, boleh langsung ke saya ya, tetap kita jamin kerahasiaannya, jangan sampai menjadi bisik-bisik tetangga ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang belum mendaftarkan diri di lingkungan-lingkungan, silakan daftarkan diri Anda ke lingkungan-lingkungan. Kalau memang susah mendaftarkannya, langsung ke saya saja, tidak masalah. Ya, Pak, saya tinggal di sini, di mana lingkungannya? Baru nanti saya arahkan. Ya, jadi jangan ada lagi kita tidak mendaftarkan diri ke lingkungan-lingkungan. Ya, supaya untuk pembinaan dan pendataan. Baik, sekali lagi ya, saya atas nama Pastor Paroki ya mengucapkan terima kasih panitia ini ya. Kemarin kita yang bentuk, kita juga yang bubarkan. Ya, jadi artinya atas nama pastor ya, panitia ini pada hari ini dibubarkan ya. Terima kasih sekali lagi. Kalau memang panitia ini butuh sertifikat ya, nanti ya kita sampaikan ke sekretaris ya, biasalah ya. Kemudian kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut pertemuan mau dapat sertifikat, sampaikan ke saya, nanti saya yang buatnya ya. Pakai elektronik saja, bapak ibu cetak begitu, karena lebih efektif ya. Ya, tapi perlu waktu ya, karena mungkin dibutuhkan kan pertemuan pendampingan orang tua 1 jam, 6 kali lumayan 6 jam ya. Untuk apa ya, mungkin untuk bapak ibu pekerjaan atau laporan dan sebagainya. Yang perlu WA ke saya ya, nomor saya ada di Ibu Mira ya. Jadi seperti itu. Baik, dengan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, panitia sambut baru untuk tahun 2021 dibubarkan. Mari kita beri tepuk tangan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Elizabeth. Terima kasih. Salam.